Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan acara kita, yaitu uraian ayat surat Ali Imran ayat 127 yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dan akan didampingi oleh Ibu Lismaneri. Untuk itu, mari kita persiapkan, kita dengarkan. Semoga kita bisa mengikuti uraian ini. Kepada Bapak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bapak Ustadz akan didampingi oleh Ibu Lismaneri, surat Ali Imran ayat 127. Ibu Lismaneri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nirmalis. Ya, Bu Lismaneri mendampingi Ustadz pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita minta kepada Pak Ustadz untuk memulainya. Silahkan Pak Ustadz. Sekarang Bu Nirmalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat kita beragama Islam. Islam itu nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Begitu kita lahir, Allah berikan kita orang tua yang muslim, yang Allah ridai. Dan kita sudah berjanji sama Allah, pada saat kita dikandung alastu birabbikum qalu bala syahid. Kita sudah berjanji sama Allah bahwa kita akan taat kepada Allah pada saat di dunia. Kita bersyukur Allah pilih kita untuk beragama Islam. Kemudian Allah titip kepada kita iman. Kita bersyukur juga dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Percaya kita, Allah menyuruh kita sholat, kita nggak mikir lagi, itu apa saya sholat. Allah menyuruh kita berpuasa, mau kita. Allah menyuruh kita membagian, menyisikan sebagian harta kita mau. Kita nggak hitung-hitungan dengan Allah. Dan Allah menyuruh kita pergi haji, kita mau pergi. Kita mau melakukan berbuat amal soleh. Dan kita bersedia dan ikhlas meninggalkan semua larangan. Walaupun di mata manusia larangan itu enak. Kita meninggalkan, bagi kita ringan, meninggalkan perjudian, minum khamar, berselingkuh, dan perbuatan maksiat. Kenapa? Faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita mudah melaksanakan kegiatan rutin kita. Kita gampang mendengar suara orang tertangkap di kita. Dan itu bukan kebetulan. Kita bisa melihat sesuatu karena mata kita masih berfungsi. Kita bisa membedakan warna merah, putih, biru, dan sebagainya. Dan kita diberikan oleh Allah lidah. Yang dengan lidah itu kita mampu menutur kata kita dengan baik, sehingga bisa kita menyampaikan pesan kita dengan baik. Kita bersyukur. Kita bersyukur Allah berikan kita kesehatan yang prima, sehingga kaki kita mudah melangkah ke masjid, tangan kita bisa menulis dengan baik. Itu adalah nikmat dari Allah, bukan kebetulan. Banyak orang seusia kita sudah stroke, kaki sudah nggak bisa bergerak, matanya sudah nggak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar. Alhamdulillah, semua masih ada. Kemudian Allah berikan nikmat panjang umur. Usia kita masih ada. Kita masih Allah berikan, izinkan kita tinggal di muka bumi ini. Artinya apa? Allah menyuruh kita memperbanyak bekal ada Allah nanti. Kita perbanyak bekal. Kita jadikan hari-hari kita ke depan hanya hari-hari peribadatan. Semua tindak tanduk kita, semua perbuatan kita ada nilai ibadah. Kita nggak mau ada perbuatan kita yang tidak nilai ibadah. Kita tidak mau berbuat yang sifatnya nggak ada nilai, apalagi berbuat maksiat.
Yang mubah aja kita nggak mau, pergi yang dosa. Jadi kita semua ke depan ya baca Quran, ya salat, ya tidur dengan niat semuanya untuk tetap tenaga, mencari rezeki yang halal, hidup bertetangga dengan baik, rukun dengan keluarga dan sebagainya. Kita nggak mau ada perbuatan dosa di kehidupan kita. Dan pada pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bukan kebetulan Bapak Ibu hadir di sini, 168 orang, bukan kebetulan. Mungkin doa Bapak kita, orang tua kita dulu, ya Allah jadikan anakku ini anak-anak yang paham Al-Quran, bisa aja doa kita, doa kedua orang tua kita, atau perbuatan amal baik kita yang Allah ridha. Dan Allah pilih kita di sini. Tidak semua orang Allah pilih. Bapak Ibu adalah pilihan Allah. Itu kita jaga. Nikmat mencintai Al-Quran itu kita jaga. Kita pelihara terus. Kita bawa mati. Sebagai bukti kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kita mencintai Al-Quran. Senang kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana pagi ini kita membahas ayat. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah idola kita, beliau adalah uswatun hasanah kita. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang tetangga, bagaimana beliau sebagai seorang pendidik, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Sudah beliau kerjakan semua. Apa yang ada di Quran, beliau sudah mengamalkan semua. Jadi kalau kita pengen bertemu dengan beliau, bacalah Quran. Dan satu hari beliau Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, baca Quran. Jadi apa yang di Al-Quran itu beliau. Beliau adalah Quran berjalan. Nah, karena cinta dengan Quran, semoga nanti suatu saat kita berjumpa dengan beliau nanti. Dan kita pengen bertetangga dengan beliau di surganya Allah. Rasanya surga itu sepi kalau tidak bertetangga dengan beliau. Mudah-mudahan kita nanti keinginan kita berjumpa dengan beliau, Allah kabulkan. Allah kabulkan doa kita supaya kita berjumpa dengan beliau nanti. Betapa indahnya hidup bersama beliau. Kalau kita baca cerita beliau, bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau dengan sahabat-sahabat yang luar biasa sekali. Beliau mengatakan tidak beriman seorang kamu kalau kamu tidak mencintai saudaramu, bagaikan kau mencintai diri sendiri. Itu luar biasa sekali. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 127. Pagi ini Bu Lismaneri. Assalamualaikum Bu Lismaneri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bu Lismaneri tadi mungkin karena sinyal ya, mudah-mudahan sekarang nggak sinyal. Ya. Mungkin langsung aja Bu Lismaneri, nggak apa-apa. Oh ya, makasih Pak Ustadz, makasih Bu Nurmalis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Hadi Rizal Al-Hasani selaku penemu dan sebagai pembimbing dan pengajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, pembimbing dan pengajar gramatikal Al-Quran, gramatikal metode Al-Hasani, dan Ustadz, Ustazah, pembimbing dan pengajar Tahsin Al-Hasani. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mengikuti Zoom Ba'da Subuh pagi hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberinya rahmat dan nikmat. Kita masih dapat rahmat, dapat mengikuti Zoom Ba'da Subuh ini, nikmat seiman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan dapat mengikuti Zoom ini. Tak lupa selawat dan teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah mengajarkan dan membimbing saya dalam menerjemahkan Al-Quran dengan gramatikal metode Al-Hasani dengan mudah.
Beliau mengajarkan kami dengan penuh kesabaran, walaupun ditanya berkali-kali. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Ustadz dan menjadi ladang pahala. Semoga Ustadz dan keluarga diberi kesehatan dan kita semua sahabat surga. Amin. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bu Nur Aini, Mbak Feve, dan sebagai wali kelas pagi, Selasa, Kamis, dan Ahad. Serta terima kasih kepada Pak Fauzi, Bu Farida, yang selalu saya telepon dan saya minta bertanya untuk membahas ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih Pak Fauzi, Bu Farida, dan semuanya teman-teman sekelas pagi, Selasa, Kamis, dan Ahad. Terima kasih kepada Bu Hanifdar yang telah memberi saya link Zoom Al-Hasani. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya dalam kesempatan ini akan mencoba menerjemahkan ayat Al-Quran dengan gramatikal metode Al-Hasani. Dengan ilmu yang masih sangat minim untuk saya, ilmu dan pengetahuan yang sangat minim untuk saya. Saya akan bacakan ayatnya dulu, yaitu ayat Ali Imran 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Ayat ini akan saya penggal menjadi 12 penggalan dan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dari penggalan 1 sampai penggalan 9, dan kelompok kedua dari penggalan ke-10 sampai penggalan ke-12. Marilah akan saya penggal dulu ayat-ayatnya. Penggalan pertama, li. Penggalan kedua, yaqto'a. Penggalan ketiga, torofan. Penggalan keempat, mina. Penggalan kelima, allazina. Penggalan keenam, kafaru. Penggalan ketujuh, aw. Penggalan kedelapan, yakbita. Penggalan ke-9, hum. Penggalan ke-10, fa. Penggalan ke-11, yanqalibu. Penggalan ke-12, khaibina. Maka saya akan artikan. Penggalan pertama merupakan huruf bermakna, artinya agar. Huruf li merupakan huruf yang mempatahkan baris akhir kata kerja selanjutnya. Penggalan kedua, yaqto'a, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD-nya ada iyah di depan. Aslinya yaqto'u. Karena ada li di depan, maka menjadi yaqto'a. Ada pada buku materi halaman 31.a. Huruf yang mempatahkan baris akhir kata kerja. Pelakunya huwa, akar katanya koto'a, polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1133, yang artinya dia akan memotong. Selanjutnya, penggalan ketiga, torofan, merupakan KBKK, akar katanya torofan, pola kata kerjanya fa'ala, fa'ala biasa, pola kata bendanya fa'lun, kata benda yang dicari torofan. Artinya, dalam kamus Mahmud Yunus
ujung. Halaman 235 artinya ujung. Penggalan keempat, mina merupakan huruf jar, artinya dari. Seharusnya min, karena di depan ada huruf lam bertasdid, di depannya ada huruf lam bertasdid, maka menjadi mina. Penggalan kelima, allazina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keenam, kafaru, bentuknya KKL, ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata. Pelakunya hum, akar katanya kafaro, polanya fa'ala. Di kamus Mahmud Yunus halaman 378, artinya mereka telah kafir. Penggalan ketujuh, au, merupakan huruf bermakna, artinya hingga. Penggalan kedelapan, yakbita, bentuknya KKSAD, cirinya di awal ada iya. Aslinya yakbitu, karena di awal ada li, maka yakbitu menjadi yakbita. Pelakunya huwa, akar katanya kabata, polanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 365, artinya dia akan menghina. Hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Untuk kelompok pertama akan saya artikan agar dia akan memotong ujung dari orang-orang yang telah kafir hingga dia akan menghina mereka. Selanjutnya, penggalan ke-10, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11, yang kolibu bentuknya KKSAD terpotong. Seharusnya yan kolibuna. Ciri KKSAD di awal ada ya dan di akhir ada waw alif. Pelakunya hum, akar katanya kolaba, polanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya mereka akan kembali atau mereka terbalik. Penggalan ke-12, hoibina, merupakan kata benda pelaku aktif sebagai objek dan jamak. Ciri kata bendanya ho. Pelaku aktifnya hoi, harokat huruf kedua akar kata berharokat kasro. Sebagai objek, bina. Sebagai jamak, ya sukunna. Akar katanya hoyaba menjadi hoba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin kedua pada materi halaman 27. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Kata yang dicari hoibun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 122, artinya orang yang sia-sia. Jadi arti kelompok kedua, maka akan berbalik sebagai orang yang sia-sia. Untuk arti keseluruhan akan saya artikan agar dia akan memotong ujung dari orang-orang yang telah kafir hingga dia akan menghinakan mereka. Maka mereka akan berbalik sebagai orang-orang yang sia-sia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, Ya. mumtaz. Semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Semangat. Berapa lama persiapannya nih Bu? Seminggu Pak Ustaz. Oh, seminggu bisa ya? Oh, luar biasa. Ibu. Iya, seminggu. Kemarin kan Pak Helmi ada nge-share ini. Siapa yang mau ini katanya. Saya tuh habis pelajaran mencoba. Coba saya Pak ini Helmi gimana? Bisa nggak? Silakan Bu Lismaneri katanya. Sudah itu saya langsung penggal-penggal. Saya share ke Pak Helmi. Pak Helmi gimana? Ya silakan Bunda Bu katanya. Makasih Pak Helmi.
Alhamdulillah, mantap Ibu Lesmaneri. Saya lihat semangatnya luar biasa. Semangatnya nggak Ya, pernah kendor ya. Semangat terus Bu Lesmaneri. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. kalau gramatikal tadi sudah diuraikan oleh Bu Lesmaneri, saya menambah konteks dikit aja ya. Nanti akan oleh Pak Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqta'a tarafan. Jadi kan itu kan nanti agar dia memotong ujung. Kalau kita bahasanya mungkin menyergap gitu ya. Memotong ujung, memintas jalur entah itu jalur pembekalannya, entah jalur pasukannya, dipotong kan ini dalam kondisi perang ya. Dipotong ujungnya. Jadi artinya itu disergap atau diputus mata rantainya. Jadi di sini diartikan kekalahan, kan dia mengalah bisa ya. Tapi ujungnya itu adalah memotong ujungnya, memotong mata rantai. Ini termasuk satu, menurut saya itu bahasa metafor ya. Potong mata rantainya. Potong mata rantainya apa itu? Kan ambil rantai dipotong rantai, enggak kan? Potong jalur-jalur kekuatan dia. Apa jalur pembekalan dia, jalur bantuan dia, pasukan dia dipotong, dicegah. Jadi nggak datang lagi bantuan sehingga pasukan yang ada itu bisa dikalahkan. Jadi liyak tarafan minal ladzina kafar, dari orang-orang yang kafir. Tadi kan peperangan mungkin perang Badar tadi atau perang itu ya, atau peperangan itu hidup ini cerita tentang perang di Pak saat akan lebih cepat. Jadi tarafan minal ladzina kafar au yaktiba atau yaktibau, dia akan menghinakan. Dia akan menghinakan orang-orang yang kafir tadi. Bayang kalibu agar mereka balik atau ini kalibu ini bisa juga murtad artinya inqalaba, berbalik hatinya. Tadi hatinya kepada kebenaran, sekarang hatinya pindah kepada kesesatan. Tadi yang mau dia berbuat amal soleh, belakangan kerjanya sudah berbuat maksiat. Ada itu kan, itu termasuk juga yang qalib. Orang yang mereka yang berbalik. Yang negatifnya itu tadi, orang yang tadinya rajin ke masjid, rajin sholat, pada saat dapat jabatan beralih, rajin ke diskotik, rajin ke perbuatan maksiat. Itu termasuk juga inqalaba. Jadi kita dan khaibin. Ini kaidah ini insya Allah baru kita ada. Jadi huruf sia dalam kata benda aktif, misalnya dalam kata benda aktif, huruf sia di tengah kata-kata berubah menjadi hamzah. Itu nanti kaidahnya ya. Jadi kalau misalnya qawala qaim, qawama qaim. Jadi hamzah itu adalah huruf sia. Jadi huruf sia dalam bentuk pelaku aktif. Jadi itu ada kaidah baru. Karena kemarin ada bertanya, Pak Ustadz, ada nggak kata bendanya huruf sia? Ada. Lupa saya mungkin insya Allah dengan buku yang baru saya tambahkan nanti kaidah huruf sia untuk kata benda ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bu Lesmaneri bagus sekali uraiannya. Mudah-mudahan kita makin hari makin bertambah. Jadi Bapak Ibu jadikan kata-kata ini vocab. Kata A memotong. Bisa juga menyeberangi sungai. Menyeberangi juga bisa. Kata. Jadi satu kata itu bisa banyak arti. Yang penting masuk dalam konteksnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekali lagi, semoga Bapak Ibu semuanya yang berjumlah 191 orang sekarang, tanamkan dari diri kita bahwa kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Quran. Apapun kondisi kita. Bapak mungkin belum sudah pensiun, sampai akhir ayat kita bersama Al-Quran. Masalah kita susah memahaminya, proses lama, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap kita proses. Satu alif, satu hari kita tahu, nggak apa-apa. Jangan-jangan alif yang kita tahu itu yang membawa kita ke surga. Allah yang ridha kita, karena amal ibadah kita itu pahalanya tergantung tingkat kesusahan kita. Susah kita memahaminya, makin gede pahalanya. Kita susah, kita nggak akan pernah putus asa. Jalan terus. Bagi Bapak Ibu, rasanya kok yang lain gampang, saya nggak terus saya jalan. Walaupun satu hari orang berlari, kita merangkak, nggak apa-apa, tetap jalan. Bagi kita, sudah tidak ada lagi alasan tidak bersama Al-Quran. Apalagi dari tua kita. Kita akan selalu bersama Al-Quran. Insya Allah Quran yang kita tadabbur ini membawa kita, membela kita nanti. Bukan hanya di padang mahsyar, tapi pada saat kita masuk kubur pun Al-Quran sudah membela kita. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang salah, itu dari kami ya, karena masih belajar. Untuk itu kami mohon bukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah. Karena ilmu kami hanyalah apa yang diajarkan oleh Allah SWT.
Demikian saya kembalikan pada Bu Nurmalis untuk memandu acara kita. Silakan Bu Nurmalis. Terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah tadi uraian surat Ali Imran ayat 127 yang telah muntas diuraikan oleh Ibu Lismaneri. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan semoga kita selalu istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Insya Amin, Allah. ya Rabbal